dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ulama dulu itu datang ke Indonesia untuk mengislamkan orang kafir, sedangkan kalian malah datang untuk mensesat-sesatkan orang Islam. Secara bahasa, Az-Zabidi mendefinisikan bid'ah itu sebagai segala sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Ini berdasar pada satu ayat Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi, dari kata badi. Apapun yang baru di muka bumi ini namanya itu bid'ah, termasuk kamu. Ini arti bid'ah secara bahasa. Menurut istilah syariat bagaimana? Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau bermadhab Hambali, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang sering dikutip oleh teman-teman Salafi Wahabi, menjelaskan al-bid'atu ma ahdatha mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaihi. Yang dimaksud bid'ah itu sesuatu perkara baru yang tidak ada sumber daripada syariah. Bukan dalil ya, saya katakan ini ya, bukan dalil, sebagai penunjuk hukumnya. Wa amma ma kana lahu aslun minasyara' yadullu alaihi falaysa bibid'atin syar'an. Sedangkan perkara baru yang bersumber dari syariah sebagai dalilnya tidak termasuk kategori bid'ah menurut syarak atau agama, meskipun masuk dalam kategori bid'ah menurut bahasa. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hambal diriwayatkan sholat semalam 300 rakaat. Itu tidak ada contoh dari Nabi, dan tidak ada dalil khusus yang memerintahkan sholat sunnah dengan jumlah rakaat tersebut. Namun apa? Ada banyak dalil umum terkait keutamaan salat sunnah, memperbanyak sujud dan lain-lainnya. Begitu juga dengan sholat, dzikir, baca yasin dengan jumlah dan hari-hari tertentu. Makanya Ibnu Hajar menambahkan definisi bid'ah secara jelas. Yang namanya bid'ah itu ma ahdatsa ala khilafis syari' wa dalilihi al-khas wal 'am, sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan syariat, baik itu dalil umum yang bersifat umum ataupun dalil yang bersifat khusus, yang melanggar syariat, seperti orang sholat tanpa dengan wudhu terlebih dahulu, nikah misyar yang banyak terjadi di Saudi Arabia, itu adalah bid'ah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun sebenarnya ada banyak hal yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalilnya, tapi kita sering lakukan. Apa ayo? Zakat dengan beras. Rasul itu nggak pernah zakat dengan beras. Rasul itu zakatnya dengan gandum, dengan kurma, dengan anggur. Tidak pernah disebutkan dengan beras. Makanya ulama beristihad. Yang dimaksud Rasul sebenarnya adalah zakat sesuai dengan qutul balad, makanan pokok di suatu daerah tertentu, sehingga boleh di Indonesia zakat dengan beras. Bagaimana? Kamu masih zakat pakai beras? Gak ada dalil dan contoh dari Rasulullah. Itu bid'ah. Afala ta'jilun?